kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Apa kabarnya, Miss? Saya support ya. Dan terima kasih juga untuk kesempatan ini. Miss ini sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berdiskusi tentang suatu masalah yang akan kita diskusikan dan bagaimana nanti untuk mengambil atau memutuskan daripada jalan keluarnya. Oke. Nah, jadi saya ingin mendiskusikan bersama Miss mengenai beberapa hal tentang keputusan dari suatu masalah. Nah, masalahnya itu ketika Miss itu adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia yang sebentar lagi akan pembagian rapot, kita bilang 4 hari lagi. Nah, sebelumnya daftar nilai itu sudah diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, yang menjadi kepala sekolah itu adalah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana ini bertugas pada tahun ajaran ini, ibaratnya sebagai kepala sekolah baru. Nah, karena sebentar lagi akan pembagian raport, Ibu Rosdiana mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Ketika membuka pertemuan, dia berterima kasih kepada kerja keras guru-guru dalam mengajar murid selama 1 semester ini. Dan juga sudah mengumpulkan nilai raport tepat waktu, semua guru mengumpulkan tepat waktu. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk jalur masuk PTN melalui nilai raport atau sering kita sebut sebagai bebas tes. Kemudian ia menegaskan kalau nilai raport itu tetap seperti itu, maka murid-murid di sekolahnya itu tidak akan masuk sampai kapanpun dan tidak akan diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Maka Ibu Rosdiana mengatakan bahwa salah satu target kerjanya sejak menjadi kepala sekolah di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% siswa-siswi yang ada di sekolahnya itu masuk PTN melalui jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid di kelas 10, nilai rapotnya harus dibuat bagus dan menunjuk peningkatan grafik yang naik. Nah, kemudian Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai itu 10 poin tiap nilai. Jadi ketika nilainya 70, maka akan menjadi 80 dan begitu seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid sekolahnya itu diterima di PTN. Pastinya ya, Miss. Nah, jika Miss mengajar di sekolah itu sudah 5 tahun dan selama ini Miss mengajar dengan kepercayaan dan otoritas yang penuh dan memberikan penilaian yang objektif kepada murid-murid. Selama Miss mengajar, ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka Miss merasa kredibilitas Miss diragukan dan integritas Miss dipertanyakan jika melakukan apa yang diinginkan Ibu Rosdiana. Nah, sekarang saya mau tanya, bila Miss meningkatkan apa yang akan Miss lakukan atas apa yang dikatakannya tadi. Jadi, Miss sudah tahu ceritanya ya. Jadi Bu Rosdiana itu pengen menaikkan nilai, jadi diminta sama guru-guru naikkan aja nilainya supaya bisa lulus seleksi lapor. Nah, saya mau tanya sama Miss, kira-kira
jika Miss itu adalah salah satu dari guru itu? Kemudian keputusan seperti apa yang akan Miss lakukan? Jadi kalau saya Iya. salah satu dari guru itu tentunya idealnya tidak melakukan hal seperti itu ya, Miss. Iya. Karena sangat merusak citra dari sekolah tersebut juga, akan ketahuan juga. Karena notabene-nya anak-anak memang punya kemampuan yang berbeda. Jadi ketika ada hasil yang dikeluar, itu kan ada buktinya juga hasil kerja mereka. Jadi kita tetap apresiasi seturut dengan nilainya mereka secara objektif. Jadi ketika dipermasalahkan dengan hal tersebut, kiranya saya idealnya tidak melakukan hal seperti itu, meskipun akan merusak citra sekolah dan mungkin tidak mempengaruhi nilai untuk masuk PTN ini, karena notabene-nya itu juga sangat merusak mereka di masa depan nanti. Jadi baiknya sih tidak dilakukan. Oke, jadi saya ambil kesimpulan kalau Miss sebagai guru atau salah satu guru yang tempat Bu Resdiani sebagai kepala sekolah tidak akan melakukannya ya, karena menurut Miss itu adalah suatu kesalahan dan itu adalah sesuatu yang tidak baik dan merusak citra sekolah juga jika ketahuan. Oke, nah selanjutnya kalau saya sendiri sih sangat setuju dengan Miss. Di sini saya belajar tentang adanya dilema etika, jangka pendek dengan jangka panjang ya. Secara jangka pendek memang baik untuk sekolah, tapi jangka panjang hal ini juga akan merusak citra sekolah. Jadi saya sependapat dengan Miss. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir Miss dalam mengambil keputusan? Kira-kira yang mana prinsipnya? Jadi di sini saya mau sebutkan ada 3 prinsip. Itu ada berpikir berdasarkan hasil akhir. Oke, jadi kita melihat di hasil akhirnya. Kemudian berpikir berbasis peraturan. Apakah karena peraturan saja kita mengambil kesimpulan ini atau keputusannya? Atau berpikir berbasis rasa peduli? Kira-kira kalau menurut Miss mengambil berdasarkan Berpikir berdasarkan hasil akhir. hasil akhir Ya, karena ketika mengikuti proses yang ada, kita hasil akhirnya pun akan serupa. Nah, tapi kalau kita bicara tentang aspek manusia, pastinya beda. Jadi kalau saya hasil akhir. Oke, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya berdasarkan kesimpulan atau keputusan yang diambil itu berdasarkan hasil akhir, dimana apapun yang kita kerjakan itu pasti akan nampak di hasil akhirnya, apa yang kita nilai dan bukti-buktinya. Walaupun sebenarnya berpikir yang kita ambil ini juga bisa dalam prinsip peraturan. Secara peraturan adalah salah ketika kita tidak membuat nilai sesuai dengan yang mereka kerjakan. Jadi kita setuju ya, terima kasih. Nah selanjutnya kira-kira pandangan Miss jika kejadian ini terjadi di sekolah dan ada guru yang ternyata lebih setuju dengan ibu kepala sekolah atau ibu Rosdiana dalam cerita ini yang menaikkan nilai demi kebaikan sekolah, menurut Miss itu gimana? Menurut saya orang tersebut atau guru yang mengikuti aturan dari guru tersebut atau kepala sekolah mengikuti peraturannya atau mengikuti otoritas yang dilakukan oleh si kepala sekolah. Jadi tetap salah di mata saya secara objektif, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau apapun ya Miss tidak mau mengikuti lah ya. Intinya keputusan Miss adalah mengikuti peraturan dan melihat tentang prinsip hasil akhir. Walaupun ada teman, kira-kira Miss apa respon Miss terhadap itu? Apakah Miss ingin menyampaikan sesuatu atau ya kita ikutin aja, atau misalnya aku akan mengerjakan bagianku dan kamu Ya, up to you gitu. kurang lebih seperti yang terakhir. Saya akan melakukan sesuai dengan prinsip saya dan silakan Anda melakukan apa yang menurut Anda benar atau mengikuti apa yang menurut Anda benar. Oke. Jadi untuk prinsip dan landasan berpikir kita itu sama ya Miss. Saya juga secara pribadi seperti itu, karena di dalam dunia kerja terkadang kita menyampaikan sesuatu yang benar pun belum tentu orang lain setuju dengan kita atau sepaman dengan kita. Dan pada dasarnya pun ketika kita sudah mengambil keputusan yang kita inginkan, terkhusus kita yang di dalam dunia kerja ini
masih berbicara tentang senioritas dan junioritas, itu juga belum tentu bisa nyambung atau sesuai. Oke, terima kasih. Nah, kemudian mengapa? Apa kira-kira faktor-faktor Miss dalam menentukan hal tersebut? Kenapa tadi yang pertama Miss menentukan bahwa prinsip ini adalah prinsip pengambilan keputusan, hasil akhir, dan peraturan. Kemudian Miss juga bilang bahwa ketika hal ini terjadi, Miss akan memutuskan tidak melakukan karena berbasis hasil akhir. Bisa nggak Miss sebutkan faktor apa yang melandasi pendapat Miss? Karena kita juga kalau dalam bertindak tidak hanya dengan diri kita sendiri tapi ada Tuhan. Jadi ibaratnya ya kita lakukan yang terbaik yang menurut kita, versinya kita, tidak mengikut arus yang menurut kita salah, berpegang teguh sama prinsip kita. Karena kita punya pengalaman, kalau pengalaman kita sejak kecil mungkin kita ikut yang menurut kita tidak benar, kan pasti ada resiko atau kendala-kendala yang akan kita hadapi nantinya. Jadi ketimbang mengikuti hal yang beresiko tinggi, mending kita ambil sesuatu yang prinsip kita. Kalaupun menurut orang salah, no worries, karena itu prinsip kita tetap pegang teguh. Oke, terima kasih Miss. Jadi saya bisa simpulkan bahwa faktor-faktor yang melandasi Miss di dalam mengambil kesimpulan yang tadi itu adalah integritas dan berlandaskan dengan apa yang sudah Miss anggap benar dari dulu dan akan tetap Miss lakukan sepanjang Miss melakukan apapun, gitu ya. Oke, jadi itu saja yang mau saya ambil dari diskusi kita hari ini, yaitu tentang mengambil keputusan dari suatu masalah. Ya, jadi benar ya, kadang-kadang mengambil keputusan sebagai seorang pendidik kita sering juga belum tentu pas. Ya, pasti pernah. Saya coba tanya sama Miss. Kalau saya sih pasti iya, jawaban saya iya. Apakah Miss dalam memutuskan sesuatu pernah berpikir di akhir, kok kayak gini? Atau misalnya jadi ragu dengan keputusan Miss? Jadi pastinya iya kan, karena sebelum kita ambil keputusan kita pastinya tes nih satu-satu, benar nggak sih kesimpulan saya, atau kita cari segala alternatif. Mentok-mentok kalau itu adalah satu keputusan yang menurut kita sudah bagus, ya silakan kita ambil itu. Nah, penyesalan pasti ada. Nah, penyesalan itu adalah pasti untuk perbaikan kedepannya lagi. Oh ya, pas saya kasih nilai untuk anak ini atau tindakan tertentu sama anak ini ternyata nggak cocok ya. Oh ya, kedepannya pasti dengan cara yang lain saja. Dengan cara yang ini mungkin lebih baik dibandingkan dengan cara yang barusan. Karena kalau bicara tentang anak atau pekerjaan kita sebagai guru, pastinya sangat ini ya guys, dibilang harus objektif tidak boleh, tapi kita tetap harus objektif karena ini terkait dengan nilai. Tapi ketika kita lihat kinerja mereka, sifat mereka berbeda, ya kurang lebih ada sedikit apa ya dilema seperti yang sebelum tadi. Wah, saya agak sedikit menyesal sedikit mengenai perkara tersebut. Oke, jadi saya coba ambil kesimpulan. Berarti Miss juga pernah merasakan apa yang saya rasakan, yaitu tiba-tiba tidak yakin dengan apa yang sudah menjadi keputusan kita itu karena sudah melihat hasil akhir ya. Mungkin ternyata anaknya kok seperti ini, kok saya nggak tambahin atau apa, saya juga pernah merasakan. Oke Miss Inen, terima kasih untuk waktunya dan untuk kesempatannya, dan saya juga sudah mendapatkan informasi-informasi dan bagaimana Miss dalam memutuskan suatu perkara atau memutuskan suatu hal yang bisa menjadi pembelajaran saya. Jadi secara kesimpulannya saya sudah mendapatkan bahwa ketika Miss diperhadapkan dengan kasus tadi, Miss akan tetap berintegritas atau tetap melakukan bagaimana yang benar di pemikiran Miss, dan saya juga seperti itu. Dan prinsip yang menjadi landasan berpikir Miss itu adalah berpikir dengan prinsip hasil akhir, ya kan Miss? Kemudian dengan pengaruh peraturan, di mana ketika guru melakukan penilaian itu harus benar-benar objektif dan tidak berpengaruh karena misalnya unsur A atau B yang bisa dibilang karena ada sogok menyogok atau yang lainnya. Kita harus tetap mengikuti peraturan. Jadi saya juga setuju dan sependapat dengan Miss. Serta pandangan-pandangan Miss tadi itu misalnya dengan keadaan ini ya, walaupun ada orang rekan kerja Miss yang melakukan itu,
sorry, saya tidak mengikutinya, saya akan tetap pada prinsip saya. Gitu ya, Miss. Oke, terima kasih Miss Neng, mungkin itu aja dan selamat melakukan aktivitas. Thank you Miss Neng. Oke, Gai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,